Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan saya, terutama anak-anak kelas 11 IPS yang saya cintai dan saya banggakan. Ketemu dengan Bapak dalam pembelajaran PPKN yang untuk kali ini akan membahas yaitu bab 1 mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Namun sebelumnya Bapak mengharap agar anak-anak tetap semangat dalam pembelajaran walaupun dalam suasana darurat COVID-19, tapi tetap semangat belajar. Mudah-mudahan anak-anak semuanya selalu dikaruniai kesehatan, kecukupan, dapat melaksanakan tugas belajar sehingga menjadi anak yang cerdas, berakhlakul karimah, serta menjadi anak yang solih dan solikah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai pendalaman materi, yaitu tentang judul yang pertama, bagian yang pertama. Judul yang akan kita pelajari yaitu anak-anak bisa melihat di LKS, karena ini juga fotokopi dari LKS. Judulnya adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebetulnya sudah pernah saya share video ini, kemudian sudah saya sampaikan beberapa istilah atau kata yang terkait dengan judul. Namun untuk lebih mendalam, maka dalam pertemuan ini anak-anak bisa bersama saya untuk mendalami dari materi ini. Oke, saya mulai. Normalisasi. Kata normalisasi berasal dari kata normalisasi. Berasal dari kata normalisasi. Normalisasi itu apa? Normalisasi adalah keseimbangan atau kesetaraan, keserasian. Apa yang harus serasi, apa yang harus seimbang? Yang harus seimbang, yang harus serasi adalah antara hak dan kewajiban asasi manusia. Halaman pertama materi. Nah, jadi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia berarti keseimbangan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia. Kemudian disambung dengan kata perspektif. Perspektif itu apa? Perspektif itu artinya adalah gambaran atau pandangan. Jadi di sini kalau diartikan secara mudah yaitu keseimbangan antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban asasi manusia dalam
pandangan Pancasila. Kenapa harus ditinjau dari pandangan Pancasila? Karena kita tahu bahwa Pancasila ini adalah merupakan dasar negara, merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ukurannya, standarnya ya nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang menjadi bahasan dari judul ini ada 4. Yang pertama yaitu mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia yang terdiri dari makna hak asasi manusia, kemudian makna kewajiban asasi manusia. Kemudian yang kedua yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Substansi itu apa? Substansi itu artinya adalah inti atau pokok atau isi dari hak dan kewajiban asasi manusia yang terkandung di dalam Pancasila. Ini nanti akan dibicarakan, akan dibahas. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila itu apa semua. Kemudian hak dan kewajiban manusia dalam nilai instrumental Pancasila itu apa saja. Kemudian yang ketiga adalah hak dan kewajiban manusia dalam nilai praksis Pancasila itu terdiri dari apa saja. Untuk pembahasan yang ketiga dan keempat insya Allah akan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Oke, kita lanjut mengenai konsep, yaitu pembahasan yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah merupakan hak yang paling dasar. Hak dasar adalah hak yang bersumber pada martabatnya sebagai manusia. Manusia itu adalah merupakan makhluk yang paling sempurna, yang agung, yang diberi akal pikiran, hingga martabatnya itu lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lain. Ini harus dijaga hak asasi manusia, hak asasinya. Hak asasi manusia bersifat universal. Universal itu artinya mendunia. Artinya tidak memandang apakah dia itu beragama apa sajalah, tidak memandang agama, tidak memandang etnis, tidak memandang suku, golongan. Jadi istilahnya mendunia itu ya, hak asasi manusia itu berlaku bagi manusia sedunia atau setiap manusia. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Jadi hak asasi manusia adalah merupakan satu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Jadi manusia ini sebagai makhluk yang agung, yang dianugerahi akal pikiran, harus dihormati, dijunjung tinggi. Oleh siapa?
Yang pertama adalah oleh negara. Negara harus menjamin, melindungi, dan melayani tegaknya hak asasi manusia. Demikian pula harus dijunjung tinggi, dilindungi oleh hukum. Dalam arti di sini pemerintah atau negara itu mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, terutama adalah undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ini sebagai bukti bahwa hak asasi manusia, terutama di Indonesia, dilindungi oleh hukum. Di samping itu juga pemerintah bertanggung jawab atas tegaknya hak asasi manusia, mulai dari perangkat pemerintah maupun swasta, antara lain melalui polisi, melalui kejaksaan, melalui pengadilan, dan melalui badan pembantu hukum yang bersifat swasta, semuanya menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia. Jadi setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Jadi biar manusia itu betul-betul dimanusiakan, jangan dihewankan, diberlakukan seperti hewan. Itu jangan sampai terjadi. Lanjut, kita lanjutkan, yaitu makna kewajiban asasi manusia. Di samping hak asasi manusia juga ada kewajiban asasi manusia. Apa itu kewajiban? Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban asasi, ini kewajiban, kalau ditambah asasi itu sudah mempunyai arti yang lebih luas. Adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Kenapa setiap manusia? Karena setiap manusia wajib menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Jadi jangan sampai kita itu punya hak asasi lalu kita laksanakan tanpa ada batas. Namun kita melaksanakan hak asasi itu harus mempertimbangkan dan mengakui bahwa orang lain itu mempunyai hak asasi. Nah, contohnya misalnya Anda memutar musik di rumahnya sendiri, nah, kemudian suaranya keras, nah, kemudian kamu diprotes, kamu kok menyetel musik begitu keras mengganggu tetangga, ini kan hak saya sendiri. Nah, walaupun kita punya hak untuk memutar musik di rumah masing-masing, tetapi jangan mengganggu hak orang lain. Barangkali tetangga-tetangga itu baru istirahat, ya, dengan musik Anda yang keras akan merasa terganggu. Itu artinya bahwa hak asasi manusia boleh dilaksanakan, boleh dilindungi, boleh dijamin selama tidak mengganggu hak asasi yang dimiliki oleh manusia lain. Inilah yang antara lain yang utama yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia, menghormati hak asasi manusia. Lanjut. Sekarang substansi. Nah, ini pembahasan yang kedua, substansi hak
dan kewajiban asasi dalam Pancasila. Substansi itu apa? Substansi itu sudah saya katakan tadi, substansi adalah isi atau hal-hal yang bersifat pokok atau inti dari hak dan kewajiban asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Jadi hak asasi manusia utamanya adalah di Indonesia ini terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai dasar. Dasar itu artinya adalah pokok. Di mana nilai dasar Pancasila, hak asasi manusia? Di mana nilai dasar manusia? Di mana terkandung hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar? Nilai dasar Pancasila terdiri atas nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Jadi yang dimaksud hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar ya yang terkandung dalam Pancasila, mulai dari sila 1 sampai sila yang kelima. Kemudian substansi hak dan kewajiban asasi manusia yang terkandung dalam nilai instrumental. Yang dimaksud nilai instrumental adalah nilai penjabaran dari nilai dasar. Nilai dasar tadi adalah Pancasila dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Nah, nilai dasar sila yang pertama sampai kelima itu nanti akan dijabarkan melalui nilai instrumental. Apa itu? Nilai instrumental adalah nilai yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah dalam rangka melindungi hak asasi manusia. Nah, di sini kita ulangi lagi, nilai dasar hak asasi manusia terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4 ini kan mengandung sila 1 sampai kelima itu sebagai nilai dasarnya. Kemudian nilai instrumentalnya antara lain adalah dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal-pasalnya. Nah, ini pasal yang mengandung atau berisi tentang hak dan kewajiban asasi manusia, pasal 28. Nah, ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, dari pasal 28 ini berarti terkandung hak. Yang pertama, hak kemerdekaan berserikat. Ya, berserikat itu maksudnya ya mendirikan perkumpulan-perkumpulan, baik itu perkumpulan yang bersifat politik maupun non politik. Yang politik itu mendirikan partai politik misalnya. Yang non politik mendirikan organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan seperti mendirikan
organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kalau organisasi kemasyarakatan, misalnya organisasi PKK, Pendidikan Keluarga Berencana, mendirikan Persatuan Sepak Bola, organisasi remaja, dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu kemerdekaan untuk mendirikan organisasi atau berserikat. Yang kedua adalah kebebasan berkumpul selama tidak ada larangan, yang kita bebas untuk berkumpul dalam sebuah pengajian, berkumpul dalam sebuah pertemuan apa saja lah. Kemudian kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lesan, mengeluarkan pikiran dengan lesan dan tulisan. Dengan lesan dan tulisan. Dengan lesan itu menyampaikan pendapat secara lesan. Kalau secara tulisan, itu bisa melalui komunikasi online, misalnya di media sosial, internet itu banyak. Baik itu di WA maupun di apa saja lah, di chatting maupun apa saja yang aplikasi-aplikasi sebagai yang digunakan dalam organisasi sosial. Selanjutnya nilai instrumental yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28A sampai 28J ini membahas tentang hak asasi manusia. Ini secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia. Anak-anak bisa membuka Undang-Undang Dasar 45, dibaca mulai dari 28A sampai 28J. Kalau tidak punya bukunya ya bisa tanya Mbah Google, itu Undang-Undang 28A sampai J, Undang-Undang Dasar pasal 28A sampai 28J. Anda baca semua apa saja isinya. Kemudian pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 merupakan jaminan tentang kemerdekaan memeluk agama. Nah, ini nilai instrumental dari nilai dasar Pancasila. Kan ada ketuhanan yang Maha Esa, itu dasar. Nah, terus dijabarkan melalui nilai instrumental batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, antara lain adalah tentang kemerdekaan memeluk agama. Tadi tidak bisa saya terangkan secara panjang. Memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Alhamdulillah negara kita aman antara agama rukun, interberagama atau antar pemeluk agama. Nah, ini merupakan satu gambaran bahwa Indonesia tidak terjadi. Nah, ini kalau sudah menyangkut masalah agama ya masalah yang PK, ini berbahaya. Alhamdulillah untuk Indonesia aman-aman saja, tidak ada perang agama. Kemudian dilanjut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi ini terkandung nilai instrumental kewajiban bagi warga negara untuk hak untuk mempertahankan dan keamanan, sekaligus mempunyai kewajiban untuk pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dilaksanakan oleh TNI, namun kita sebagai rakyat kalau dibutuhkan ya siap sebagai tenaga cadangan. Kemudian di samping pertahanan juga keamanan. Nah, kalau keamanan itu dilaksanakan oleh
polisi, karena polisi itu adalah bertugas untuk mengayomi, melayani, melindungi, dan mengamankan masyarakat. Nah, pertahanan oleh TNI, pertahanan wilayah Indonesia, jangan sampai ada serangan dari luar. Kemudian kalau sudah di dalam masyarakat, polisi berusaha untuk mengamankan situasi agar kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, nyaman, dan harmonis. Kemudian masih banyak lagi, ada pasal 31 sampai 35 itu anak-anak cari di Google apa isinya. Di samping batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 ada instrumen lain, yaitu contohnya PP nomor 3 tahun 2008 tentang kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM. Kompensasi artinya keringanan, rehabilitasi artinya mengembalikan nama baik. Jadi kalau orang itu tertimpa korban pelanggaran HAM, nah, kemudian namanya tercemar, maka dalam hal ini dilindungi oleh PP atau peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2008 untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi. Kemudian ada Kepres nomor 191 tahun 99 dan seterusnya yang ada dalam materi ini. Yang terakhir yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis itu apa? Nah, ini nilai praksis merupakan nilai-nilai yang nyata dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini jadi dari nilai dasar Pancasila, kemudian nilai instrumental peraturan perundang-undangan, mulai dari batang tubuh dan undang-undang yang lain, kemudian direalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan dapat mengikuti perkembangan zaman, jadi tidak statis. Kalau memang menuntut ada satu perubahan karena kemajuan sains dan teknologi, maka nilai praksis ini bisa berkembang. Yang dulu belum ada internet, belum ada telepon, HP itu udah HP, tapi sekarang wah sudah mengglobalisasi, transparansi, hingga semua orang mulai dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa, bahkan orang tua seperti saya itu juga bisa membuka apa saja yang terjadi di sudut dunia, di negara mana saja. Nah, ini berarti nilai praksis itu tidak statis tapi berkembang selaras dengan perkembangan zaman karena pengaruh kemajuan sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baik, yang terakhir di sini adalah contoh-contoh nilai praksis. Nilai praksis Pancasila dalam hak dan kewajiban manusia sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa.
Ini saya tidak terangkan semuanya, tapi salah satu saja atau beberapa. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bangsa Indonesia ini sejak dulu memang sudah ada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Menghormati Pak, antara pemeluk agama Islam dengan agama Kristen atau agama yang lain, itu saling menghormati. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini berisi tentang keyakinan, jadi jangan sampai ada paksaan dalam meyakini suatu agama atau memeluk agama. Tidak memaksakan salah satu agama kepada orang lain, tidak boleh, karena ini menyangkut masalah keyakinan. Keyakinan itu adalah menyangkut masalah kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing. Kemudian sila kemanusiaan adil dan beradab. Yang pertama, saling mencintai sesama manusia. Ini nilai praksis yang ada di dalam lingkungan kehidupan kita, itu kita wajib saling menghormati. Biarpun kita tidak suka, tapi kita berusaha untuk menjalin hubungan yang baik, sehingga kalau kita bersahabat merasa nyaman, enak. Dan selanjutnya anak-anak bisa mencari informasi mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia melalui Mbah Google. Mudah-mudahan anak-anak semuanya diberi kesehatan, dapat melaksanakan tugas pembelajaran dengan baik, sekali lagi tetap semangat dalam situasi darurat pandemi. Mudah-mudahan kita lancar dalam melaksanakan tugas belajar dan mengajar, hingga kita capai dan bisa membentuk manusia yang Pancasilais, manusia yang tanggung jawab, manusia yang mandiri, manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.